Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah perancangan PIN hukum, ya, atau bahasa kerennya legal drafting. Ini ya berarti pertemuan keempat atau kelima kita. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan perkuliahan hari ini, saya mohon maaf kalau kita menggunakan media YouTube. Karena alhamdulillah, eh, hari ini saya ada keperluan sehingga saya nggak bisa menghadiri secara langsung. Nah, tapi nanti untuk perkuliahan tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman sekarang ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan secara langsung, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian berkaitan dengan mata kuliah perancangan hukum kita kemarin sudah banyak secara panjang lebar membahas dan juga saya sudah melihat tugas-tugas teman-teman sekalian yang berhubungan dengan pasal apa yang mau kalian pilih. Yang kemarin saya cuma memberikan sebuah tugas sederhana, pilih pasalnya apa dan alasannya kenapa. Ini perlu dikaji. Nah, saya sudah melihat alasan-alasan argumentasi teman-teman sekalian yang menurut saya cukup menarik. Tapi di sini yang mungkin saya perlu tekankan adalah apa? Bahwa kita adalah orang hukum. Ya, orang hukum itu kalau dalam berargumentasi itu harus ada dasar yang jelas, yang tentunya bisa berhubungan dengan pasal atau undang-undang yang lain, juga bisa berhubungan dengan doktrin ataupun juga pendapat-pendapat para ahli. Maka dari itu, penguasaan terhadap teori hukum ini sangat penting. Makanya namanya sebelum ada nama mata kuliah perancangan hukum, dulu itu nama istilah mata kuliah ini adalah teori perancangan hukum karena lebih menekankan kepada pembuatan itu yang berhubungan dengan teorinya seperti apa. Oke, saya ambil contoh. Kemarin kita sempat bahas dengan yang namanya Steuvenbauer teori, ya, bahwa hukum itu pada dasarnya memiliki strata atau hierarki, di mana itu semakin tinggi semakin mengerucut, ya. Dia semakin rendah itu akan semakin banyak banget aturannya dan sifatnya eh, nilai atau nggak ada nilainya. Tapi lebih ke arah aturan yang sifatnya rigid. Berbeda dengan yang paling atas. Yang paling atas itu biasanya apa namanya penjelasannya apa ya sangat sulit untuk dijelaskan. Maknanya sangat luas. Berbeda dengan yang di bawah yang maknanya sangat sedikit. Ini fungsinya untuk apa? Bahwa pada dasarnya kalau kita bicara mengenai hukum, itu yang namanya undang-undang ya harus patuh sama yang di atasnya, yaitu undang-undang dasar. Sehingga apa? Kalau ada perda ataupun ada yang namanya perpres ataupun juga perpu apa peraturan ini ya peraturan pemerintah PP itu nggak boleh bertentangan dengan yang namanya undang-undang dan juga nggak boleh bertentangan lagi dengan yang namanya undang-undang dasar. Ini diatur dan juga bahkan ada pengadilannya tersendiri, yakni pengadilan Mahkamah Konstitusi. Dimana kalau ada masyarakat yang percaya bahwa undang-undang tadi itu nggak sesuai dengan undang-undang dasar, dapat diajukan, ya, namanya gugatan materiil. Nah, itu kira-kira terkait dengan yang namanya teori yang kita akan bahas sekarang nih. Kita apa akan bahas terkait dengan yang namanya teori itu. Oke, kelihatan ya. Nah, sebelum mulai kita akan sedikit intermezzo aja ya. Ya, teman-teman sekarang juga sekarang bayangkan eh Pinocchio. Mungkin kalian pernah dengar ya dan juga apa udah akrab dengan istilah ini. Pinocchio itu kan kalau hidungnya panjang itu karena dia berbohong. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dia bilang seperti ini, hidungku akan tumbuh. Apakah dia berbohong atau tidak? Karena kalau hidungnya tumbuh, berarti dia jujur, benar. Tapi kalau hidungnya nggak tumbuh, berarti dia bohong. Harusnya tumbuh kan berarti. Ini dikenal juga dengan istilah paradoks. Ya, teman-teman sekalian harus tahu bahwa dalam praktik hukum, ya, seringkali kita akan menjumpai paradok-paradok. Nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang paradok itu nanti waktu mata kuliah Kapital Selekta Hukum Bisnis ya, mungkin kalau ketemu saya. Tapi pada intinya yang namanya hukum itu juga pasti akan kalian menemukan paradoks-paradoks ini. Jadi suatu kondisi di mana realita yang ada itu saling bertentangan satu sama lain. Nah, contoh yang paling nyata adalah Pinocchio tadi. Oke. Nah, teman-teman sekalian, teori itu apa sih sebenarnya? Di sini saya nggak akan menjelaskan teori secara gamblang ya. Kalau secara umum nggak jelas ya. Teori itu adalah sesuatu ya yang diutarakan oleh seorang ahli pada bidangnya yang berhubungan dengan suatu konsep tertentu. Nah, tapi bagaimana dengan teori hukum?
Kalau menurut apa Lawrence Friedman itu legal teori atau reg teori atau jurisprudensi atau paten atau Posner itu adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, realitas in abstrakto ya, yang dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman, ya, alam yang tersimak bersamakan indera manusia. Jadi manusia itu kita melihat fenomena yang ada di lapangan, di alam pengalaman ya, yang ada di gini yang kita lihat saat ini, terus kemudian kita ini menyimpulkan suatu hal. Contoh paling gampang, misalnya nih kalian melihat ada buah. Buah ini warnanya cerah banget nih, kayaknya enak. Tapi kalian sebelum memakan itu, ada hewan yang lain yang makan nih. Terus kemudian setelah makan kok mati. Dari apa pengalaman yang di lapangan itu, yang kemudian digabungkan dengan ide manusia, ide kita, muncullah sebuah gagasan atau juga sebuah hipotesa, mungkin ya, seperti itu bahwa, eh, jangan-jangan kalau kita makan itu bisa mati. Nah, itu teori gabungan antara pemikiran kita dengan apa yang ada di lapangan, yang ada di alam pengalaman kita, yang kita rasakan, kita lihat berdasarkan indera mata, indera kita, bisa mata, mulut, hidung, telinga, ataupun juga peraba dan lain-lain. Itu teori. Nah, ini yang secara sederhananya seperti itu, ya. Nah, syarat teori, syarat teori itu harus apa? Pertama, abstrak. Kedua, tematis. Terus kemudian jadi tematis itu kayak dapat di dapat ditata ya seperti itu ya, dapat dijelaskan dengan angka misalnya seperti itu. Konsisten secara logika, secara logis itu nyata menurut pemikiran kita, dan juga tentunya harus dapat dijelaskan. Terus umum pada prinsipnya, harus independen, serta harus substantif dan harus valid. Itu syarat teori. Oke. Nah, terus gunanya apa sih kita mempelajari teori hukum? Tentu saja untuk menjawab tiga hal. Apa ya? Kenapa ada hukum? Kenapa hukum ini ada? Sehingga apa? Jawabannya deskriptif. Kemudian bagaimana? Bagaimana sih hukum ini bisa ada? Ya, bagaimana kita menyelesaikan satu permasalahan? Bagaimana cara kita? Bagaimana? Jadi jawabannya apa? Preskriptif. Jawaban yang dapat memberikan solusi. Yang ketiga, mengapa? Kenapa kita perlu hukum ini? Ya, jadi bersifat pragmatis eksplikatif dan memberikan penjelasan. Jadi dia eh, terkait dengan alasan kenapa itu bisa muncul. Sehingga apa? Hukum-hukum yang muncul setelahnya dapat diperjelas seperti itu ya. Nah, ini kira-kira terkait dengan teori itu seperti apa? Jadi teman-teman sekalian, yang namanya teori itu sekali lagi yang akan teman-teman sekalian pakai untuk menjelaskan kenapa teman-teman sekalian menggunakan pasal-pasal yang teman-teman sekalian pilih kemarin. Ada yang sudah menggunakan, tapi ada yang masih belum sempurna menggunakannya. Kita ambil contoh, misalnya pasal 28 ayat 3 misalnya, terkait dengan pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE ya. Nah, Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja, ya, dengan tanpa hak menyebarkan suatu hal yang sifatnya mengganggu, apa namanya, yang sifatnya mencemarkan nama baik seseorang. Oke. Ini kalau kalian kaji, bahwa itu nggak benar Pak seperti ini. Apakah dia memiliki argumentasi yang kuat? Nah, untuk dapat memperkuat argumentasi, kita bisa menggunakan pendapat-pendapat para ahli yang sudah eh, menggunakan apa teorinya dia ini dalam kasus-kasus yang serupa, sehingga dapat diterapkan nih, sehingga dapat memiliki argumen yang kuat karena sudah teruji. Nah, ini yang harus kalian tahu. Kenapa teori digunakan dalam apa namanya pembuatan hukum? Karena apa? Teori pasti sudah teruji, ya, untuk dapat mengatakan bahwa hukum itu sebagai a tool of social engineering menurut Roscoe Pound. Dia nggak bisa langsung mengeluarkan statement itu begitu saja. Dia sudah melakukan eksperimen di masyarakat bahwa oh benar kok nih masyarakat dapat berubah kalau misalnya kita menerapkan hukum yang apa kita inginkan pada mereka. Misalnya mungkin helm
Oh iya, menurut penelitian saya, kalau misalnya kita terapkan aturan kalau misalnya naik mobil motor itu harus pakai helm, maka masyarakat akan benar-benar patuh. Maka masyarakat akan benar-benar pakai helm dan menganggap itu sebagai hal yang normal. Ini adalah social engineering. Kita apa bahasa nih? Kita kayak memanipulasi masyarakat supaya bisa mengikuti apa yang keinginan kita sebagai pembuat undang-undang inginkan. Nah, itu teori. Oke. Nah, berkaitan dengan teori, sebelum kita lebih dalam membahas mengenai kayak teori-teorinya hukum progresif, teori berlakunya hukum dalam masyarakat, dan kemudian berbagai macam teori-teori hukum lainnya yang saya di sini akan lebih spesifikkan ke dalam tiga teori aja ya. Saya akan memberikan satu teman-teman sekalian ini satu hal yang menurut saya paling penting banget, yang mungkin teman-teman sekalian pernah dalami dalam mata kuliah eh, filsafat hukum. Ya, mungkin saya hanya sekedar mengulang, tapi kalau mungkin Prof. Pak Agus belum menjelaskan, saya akan jelaskan di sini. Ya, oke teman-teman sekalian, perkenalkan dengan yang namanya paradigma. Ya, jadi teman-teman sekalian pernah nggak dengar kata-kata paradigma? Mungkin teman-teman sekalian masih belum paham ya apa itu paradigma, atau mungkin sama Pak Agus sudah dijelaskan. Jadi yang namanya paradigma itu simpelnya merupakan payung pola berpikir. Maksudnya apa? Ibaratnya gini deh, teman-teman sekalian percaya bahwa eh, kalau masuk angin itu dikeroki bisa sembuh karena anginnya bisa keluar seperti itu ya kalau kita kerok angin. Nah, ini sebenarnya pemikiran ini berasal dari mana? Nah, kalau dalam menurut pandangannya Guba dan Lincoln, dia percaya bahwa setiap pola pikir itu terbagi jadi empat ya. Pola pikir kita semua itu terbagi menjadi empat payung yang kira-kira kita bisa lihat nih di salah satu di sini yang mana. Nah, yang pertama adalah positivisme. Nah, apa sih itu positivisme? Simpelnya adalah dia naif realism. Jadi, apa positivisme itu dia melihat realita dari apa yang cuma dia lihat di depan matanya dia. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami seperti itu. Kita ambil contoh, misalnya, kalau misalnya kamu masuk angin, kamu keroi, keroan nih misalnya ya, masuk angin, kamu keroan. Oh, sembuh ternyata. Di sini berarti apa? Kamu masuk dalam pola pikir yang sifatnya positivisme. Karena apa? Kamu melihat realita dari apa terbatas apa yang ada di dalam mata kamu. Kamu nggak mempertanyakan kenapa ini bisa. Yang penting ya udah bisa. Oh, saya sembuh kok, ya masuk angin langsung sembuh. Misalnya seperti itu. Itu positivisme. Nah, ada lagi post positivisme. Nah, kalau post positivisme ini dia adalah critical realism. Dia percaya bahwa yang nyata itu ada yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita alami. Tapi kita mulai mempertanyakan, kenapa bisa seperti itu? Tapi kita nggak berani untuk mengatakan tidak untuk itu. Nah, ini kurang paham ya. Kita ambil contoh seperti ini. Kalau post positivisme itu misalnya nih ya, saya keroan. Ya, saya setelah keroan, saya sembuh nih ternyata dari sakit apa namanya masuk angin saya. Tapi di sini saya nggak langsung lantas diem aja, terus kayak, wih lumayan bisa sembuh. Enggak, saya mulai mempertanyakan kenapa saya bisa sembuh, ya. Tapi saya belum menemukan jawabannya. Saya cuma sekedar sampai pada sebuah pertanyaan saja. Nah, kalau yang critical theory lebih keluar lagi, dia mulai mempertanyakan realita yang ada, bahwa realita itu adalah perwujudan dari sebuah historical atau sejarah atau eh, kenyataan yang kita terima sebagai secara apa komunal, secara masyarakat secara keseluruhan yang terbentuk dari sosial, politikal, kultural, ekonomi, etnik dan juga gender. Sebuah nilai-nilai yang terkristalisasi sepanjang masa. Misalnya nih, saya keroan, saya sembuh. Dari mana itu berasal? Ya dari bapak saya. Bapak saya dari mana? Dari bapaknya lagi, kakek saya, dan seterusnya. Ini berarti realita dalam hal ini kalau dikeroi bisa sembuh, ini merupakan critical theory et al. Bahwa ya dari dulu seperti itu kok. Kita nggak apa
Harusnya kita mempertanyakan kenapa bisa seperti itu. Bahkan kalau perlu kita juga bisa membantahnya. Oh, nggak bisa. Kalau misalnya kamu flu ya nggak apa di corona nggak bisa sembuh lah itu bogus itu cuman sekedar apa kayak gayal kamu itu cuman kayak efek apa ya bahasanya ya sugesti seperti itu ya. Nah, ini sekali lagi ini merupakan fenomena critical theory et al. Jadi sebuah payung pemikiran yang mempertanyakan realitas yang ada dan bahkan bersifat menentangnya. Ya, kalau konstruktivisme dia ya udah konstruktivisme ini bahasannya mungkin dia lebih ke arah relativisme. Jadi dia kayak ya udah, yang penting kita apa namanya sembuh kok. Ya udah, kenapa dipermasalahkan? Tapi kalau misalnya ada yang sakit, apa yang nggak sembuh ketika itu diberlaku, apa kita ada yang flu, terus kemudian dikeroi nggak sembuh, baru dia mulai bertanya. Jadi relativis apa konstruktivisme itu adalah lebih ke arah kita melihat realita sebagai bagian dari apa yang menurut kita perlu. Kalau misalnya kita menganggap percaya kalau misalnya kerohan bisa sembuh ya kita percaya. Kalau ternyata nggak sembuh ya udah kita pertanyakan. Jadi kayak itulah konstruktivisme. Nah, fungsinya ini apa sih kita mempelajari ini? Ini berlaku dalam eh, kita membuat peraturan perundang-undangan. Sambil contoh, positivisme percaya bahwa realita yang ada di depan mata. Sambil contoh, misalnya aborsi. Aborsi itu kalau menurut positivisme boleh apa enggak? Oh iya, kalau menurut positivisme yang melihat realita yang ada di depan mata, kalau misalnya aborsi itu ya mereka mengeluarkan bayi yang ada dalam kandungan, selesai, ya kan? Tapi di sini yang jadi permasalahan pertama mungkin apakah ini termasuk pembunuhan dan yang kedua apakah berbahaya bagi ini, berbahaya bagi bayi. Kalau positivisme selama itu nggak berbahaya bagi ibu dan ibunya, ya nggak masalah, ya. Itu kalau positivisme. Kalau post positivisme mungkin dia beranggapan bahwa kalau misalnya bayi ini di apa ambil, ini apakah dapat mempengaruhi psikis dari si ibu? Nah, dia mulai mempertanyakan realita yang ada dari adanya undang-undang aborsi misalnya. Kemudian critical theory et al. Kalau misalnya critical theory et al, ini misalnya nih, apakah perlu nih misalnya ada aborsi? Bagaimana kalau misalnya dengan adanya aborsi ini dapat apa bisa memicu orang-orang untuk melakukan hal yang sama? Kalau konstruktivisme ini lebih ke arah bagaimana masyarakat melihat aborsi itu, ya. Mungkin kalau yang masyarakatnya relatifnya Islam, dia melihat itu sebagai hal yang tabu, atau mungkin dalam masyarakat yang lainnya seperti itu. Oke, ini mungkin agak susah ya kalau teman-teman pahami ya. Kita ambil contoh lah korupsi misalnya, contoh lainnya lagi korupsi. Nah, kalau positivisme jelas mengatakan bahwa korupsi itu apa haram, nggak boleh. Sehingga kalau orang-orang yang positivisme, hakim-hakim terutama, pasti akan bilang, kamu korupsi, kamu dihukum. Selesai. Nah, kalau post-positivisme, dia mulai memainkan dari hukum itu. Oke lah, ambil contoh misalnya, dia korupsi, tapi dia itu korupsinya sebenarnya karena perintah dari bosnya dia. Ya, perintah dari bosnya dia, katakanlah kepala bagiannya mungkin ya. Dia cuma sekedar apa menurut aja. Di sini mulai muncul pertanyaan dari hakim tadi, tapi dia nggak berani keluar dari zona nyaman. Nah, misalnya mungkin menentang, kamu nggak dihukum. Nggak. Dia mulai memainkan. Dari apa? Petitumnya. Hukuman misalnya 2 sampai 5 tahun penjara. Dia akan ambil hukuman yang paling minim, 2 tahun. Sesuai dengan legalitas yang ada. Supaya apa? Sesuai dengan aturan. Walaupun di sini dia memainkan subjektivitasnya, perasaannya dia. Terus ada lagi critical theory et al. Korupsi itu dipidana. Tapi bagaimana dengan ini? Apa namanya? Kita ambil contoh lah Danantara misalnya. Danantara misalnya itu BUMN kan misalnya ya. Kita ambil contoh BUMN lah. BUMN direktur. Kan otomatis BUMN itu kan tujuannya untuk mencari profit ya. Kalau misalnya dia untung ya alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau rugi? Salah investasi misalnya, mengalami kerugian. Karena pada kasusnya
Ada banyak banget direktur-direktur BUMN yang ditangkap, yang masuk bui karena apa? Dianggap telah melakukan korupsi. Padahal kenyataannya apa? Mereka nggak korupsi. Mereka cuman apa? Salah dalam mengambil keputusan bisnis sehingga apa? Mengalami kerugian BUMN-nya. Terus bagaimana? Hakim bilang, oh oke, kamu nggak melakukan perbuatan pidana. Ini bukan korupsi. Critical theory at all. Dia berpikir di luar dari apa yang menjadi eh, apa apa yang menjadi kayak semacam patennya seperti itu. Wong dalam sejarah mengatakan bahwa kalau seperti itu ya dipidana dalam apa namanya pandangan sosial, politik, kultural, ekonomik, etik dan gender values semua ini udah aturannya udah mengkristalisasi seperti ini kok kamu malah melawan. Itu critical theory at all. Dan terakhir konstruktivisme. Ini nggak ada contoh yang paling nyata yang saya lihat dari kasusnya dulu waktu apa namanya Ahok ya. Ahok dipidana waktu itu yang karena pencemaran nama baik. Yang kalau menurut saya ini cukup menarik untuk dikaji. Kenapa? Karena waktu itu kita juga harus melihat bahwa ada unrest di masyarakat, bahwa waktu itu apa ada sebuah masyarakat ini kacau karena kalau misalnya Ahok nggak dipenjara nanti bisa berakibat bisa apa masyarakat nanti bisa merangsek mungkin bisa menyerang Ahok membahayakan keluarganya dan lain-lain dan juga mungkin juga membahayakan hakim dengan peraturan pengadilan yang waktu itu ada di sana karena udah nunggu di depan gerbang dan bahkan mengancam kalau sampai masuk kalau sampai diputusnya nggak apa bebas mereka akan merangsek maju. Nah, di sini muncullah sebuah pandangan konstruktivisme bahwa ya kita hukum aja, tapi kita hukum cuman kita ini di belakang kita apa namanya mungkin berikan dia semacam keringanan-keringanan tertentu. Oke, mungkin yang saya katakan ini terdengar sangat kontroversial banget ya. Kayak, loh Pak, bukannya hukum itu harus adil Pak, hukum itu harus gini, 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 gini. Oke, sekarang saya tanya, apakah menurut teman-teman sekalian, hukum yang ada di masyarakat saat ini adil? Saya rasa jawabannya tidak. Ada, kita bisa lihat banyak ketidakadilan dalam hukum. Kenapa? Ya karena hukum itu sendiri juga buatan manusia. Manusia itu adalah makhluk yang, apa namanya, mesti pernah salah. Ya, ada banyak pandangan-pandangan terhadap hukum, tapi saya percaya bahwa hukum itu sendiri nggak selamanya bisa mewujudkan keadilan yang absolut, ya, tidak selamanya. Selama yang apa namanya melakukannya adalah manusia. Nah, makanya pandangan konstruktivisme ini terdengar sangat ini ya, terdengar sangat aneh di telinga ketika kita melihat bahwa ada orang yang dipenjara bebas melanggang buana. Bahkan kemarin ada yang korupsi triliunan, akhirnya malah lebaran bisa lebaran di rumah karena penjara rumah. Ini fakta yang nyata. Tapi yang menurut saya, kalau saya secara pribadi, ya bisa kita maklumi karena memang hukum itu buatan manusia. Yang jadi permasalahan adalah apa? Bagaimana cara kita mewujudkan apa namanya keadilan yang menurut kita dapat mengakomodir apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan. Inilah konstruktivisme. Bahwa kita percaya bahwa memang sejak awal itu hukum tidak adil. Maka kita berusaha bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keadilan yang kita inginkan. Itulah konstruktivisme. Nah, jadi itu barusan adalah cara saya untuk memberikan ontologinya. Ya, ontologi itu apa sih? Jadi kayak bagaimana kamu melihat realita yang ada di depan mata kamu. Selain itu juga ada lagi epistemologi. Bagaimana cara kamu eh, mencapai realita tadi. Terus next ada lagi metodologi, ya, atau bagaimana cara kamu eh, kan kalau epistemologi itu bagaimana cara kamu ke sana. Terus kalau metodologi, kamu kesananya naik apa? Oke, ini mungkin pusing bagi teman-teman sekalian, ya. Maka dari itu, untuk pertemuan hari ini, ya, silakan teman-teman sekalian gunakan grup WA. Ini diperhatikan baik-baik ya. Tadi yang ada ontolog, apa epistemologi, metodologi, eh, ada 8 berarti. Di sini ada berapa berarti? Ada 21 orang ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, silahkan teman-teman sekalian ini cari apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat ini. Ada tuh 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 12. Ya. Jadi artinya apa? Satu orang mahasiswa, oh ya gini aja deh. Untuk yang nomor, saya sebutkan aja ya. Untuk yang, untuk yang cowok-cowok, itu yang epistemologi, silahkan kalian pilih salah satu dari empat ini, ya. Kemudian kalian jawab di grup WA, nama, NPM, kemudian menurut saya yang dimaksud dengan dualis objektivis atau finding true dalam epistemologinya positivisme itu adalah apa? Ya, yang satunya lagi mungkin yang modified dualist objektivis positivisme itu apa? Transactional subjektivis ini apa? Konstruktivisme yang transaksional itu apa? Metodologi itu apa? Eksperimental, modified, dialogik, hermeneutikal. Ini ada 8 berarti ya. 4 untuk yang cowok, 4 untuk yang cewek. Oke ya, teman-teman sekalian. Ini berarti kalian milih satu dari 4 yang ada. Oke. Nah, itu aja ya, ya teman-teman sekalian. Ini sekali lagi ini paling susah ya. Kita kalau bicara mengenai filsafat ya, maka dari itu teman-teman sekalian silahkan bisa mulai membuka-buka buku. Saran saya silahkan teman-teman sekalian cari bukunya Guba and Lincoln. Dibaca. Kayaknya seingat saya ada terjemahan Inggris, terjemahan Indonesianya. Jadi bisa teman-teman sekalian baca. Saya masih punya yang versi Indonesia sih. Mana ya? Oh, nggak ada. Saya ada bukunya, tebelnya segini. Itu membahas mengenai paradigma yang kemudian banyak banget dipakai untuk alingkum dalam eh, menjelaskan terkait dengan undang-undang, ya dalam membuat undang-undang terutama. Maka dan juga dipakai untuk hakim juga, ya. Nah, itu aja teman-teman sekalian. Silahkan teman-teman sekalian mulai menjawab dan saya beri waktu sampai jam berapa nih? Jam 10 ya. Jam inilah jam 8 lah ya. Cukup lah ya. Silakan teman-teman sekalian beri penjelasan secara sederhana saja terkait dengan apa itu tadi ya, 4 apa 8 tadi. Bukan yang ini ya, ontologi ya. Ontologi udah, epistemologi dan metodologinya. Silahkan kalian cari, kalian pahami, terus kemudian kalian jelaskan dalam grup WA ya sebagai absensi. Saya tunggu sampai apa jam 9 lah. 2 jam cukup ya. Saya tunggu sampai jam 9 malam ya. Eh, jangan jam 9. Jam 12 saja kali ya. Karena agak susah. Oke, saya tunggu sampai tengah malam ini teman-teman sekalian. Silahkan bisa dimasukkan dalam grup WA jawaban teman-teman sekalian. Ya, sampai tengah malam. Dan ini juga sebagai absensi. Oke, nah sekian untuk perkuliahan hari ini. Saya sampai di sini aja. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan yang saya harapkan bisa kita ketemu lewat Zoom lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.